sama. Cuma beliau dosen yang pergi meninggalkan kita. Tapi tetap ngajar, Ustaz Bisri tetap ngajar di STD Imam Syafi'i. Dalam satu semester berapa kali ke Jember? 2 kali ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita akan utus tahun 4 kali Ustaz Bisri ke sini insyaallah. Dari Jember. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah. Ada 3 peristiwa penting yang dilewati oleh manusia dalam kehidupan ini. Yang pertama bukan pilihan dia. Yang ketiga juga bukan pilihan dia. Yang kedua pilihan dia. Apa 3 peristiwa itu? Nah, yang bisa jawab angkat tangan. Nah, yang tua kayaknya, Masya Allah. Masya Allah, betul Ustaz. Kasih hadiahnya Ustaz. Kayaknya anak kasih 2 hadiah antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl, mana panitia? Antum maju ke depan. Seharusnya orang tua nggak boleh maju ke depan, dan anak-anak ini maju ke depan. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah kelahiran, yang kita nggak bisa punya andil di situ. Kadangkala lahir ngelihat orang tuanya, kok kayak gini bapak dan ibu. Kenapa aku kok tidak putih? Oh gimana dia? Bapaknya putih gelap, ibunya putih coklat. Nggak bisa milih. Orang tuanya ternyata tidak sholat, dia juga nggak bisa milih. Dia melihat Masya Allah fulan, anaknya seorang ustaz, bapaknya ustaz, ibunya ustazah. Ini satu hal yang harus kita terima dengan lapang dada, karena hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kematian tadi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Ada seorang di kota Mekah, dia dari Pakistan, tapi dia sudah tinggal lama di kota Mekah. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, bapak mau mati di Mekah. Subhanallah, sakit, berobat, dibawa ke Pakistan, mati di Pakistan. Yang di tengah-tengah itu adalah pernikahan. Nabi alaihi salatu wassalam nyuruh kita milih kapan menikah, dengan siapa menikah. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, takhayyaru linutafikum. Kalian pilihlah yang terbaik untuk benih-benih kalian, untuk menciptakan generasi masa depan. Ketika Jabir bin Abdullah menikah, dia mengatakan, ya Rasulullah tazawwajtu, aku sudah nikah, kata Jabir. Nabi tanya kepada Jabir bin Abdullah, Sayyib am bikir, yang kau nikahi ini janda apa gadis? Kata Jabir, Sayyib ya Rasulullah, janda. Ada yang mau nikah sama janda? Janda itu kenapa di atas gak dengar suara? Kok emak-emak pada turun? Dengar suara gak di atas? Enggak.
Masya Allah. Nggak apa-apa. Nggak dengar nggak apa-apa, ngelihat aja. Mereka turun aja. Enggak, iya. Berarti ibu-ibu boleh turun ya. Minta maaf kalau yang di atas tidak mendengar suara, bisa duduk di belakang. Kalau ternyata soundnya tidak sampai ke atas. Nah, soalnya sampai berdiri-berdiri, nggak dengar memang di atas. Ibu-ibu nggak dengar, nggak ada soundnya di atas semua. Kenapa? Apa muskilah? Amu syai' la yaqtaribuna min ar-rijal. Jangan ke sini, nanti lagi tambah banyak. Iya, kalau nggak dengar di atas, ibu-ibu bisa turun ke bawah ya. Bisa turun ke bawah. Masya Allah. Tadi nggak dicek mic-nya ini. Biasanya tes. Kalau tes biasanya dengar. 1, 2, 3 dengar dia. Kalau pas kajian nggak dengar. Nah, silahkan ibu-ibu yang di atas kalau memang tidak dengar. Ya, ini penting nih. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan, bal thayyib ya Rasulullah, yang aku nikahi janda. Apa kata Nabi SAW? Halla bikran ya Jabir, tula'ibuha wa tula'ibuka, tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Jabir, kenapa engkau nggak nikah sama gadis? Padahal Nabi nikah sama janda. Nabi nikah janda, gadis, janda. Artinya Nabi alaihissalam punya pengalaman dengan janda dan punya pengalaman dengan gadis. Maka beliau memberikan arahan kepada Jabir, halla bikran, kenapa engkau nggak nikahin gadis? Yang engkau bermain-main sama dia, dia bermain-main denganmu. Engkau bersenda gurau sama dia, dia bersenda gurau denganmu. Karena gadis ini gak punya pengalaman dengan suami sebelumnya. Kalau janda, dia sudah punya pengalaman. Dia punya tolok ukur. Dia sudah bisa memperbandingkan. Kalau kasar dikit, aduh, lebih baik suamiku yang dulu. Untung gimana sudah. Marah dikit, aduh. Iya, itu janda. Tapi apa alasan Jabir memilih janda? Jabir bercerita, ya Rasulullah, tufiya abi ma'aka fi Uhud. Abahku meninggal dunia ketika perang Uhud bersamamu. Radhiyallahu ta'ala anhu, dan meninggalkan 8 atau 9 adik perempuan. Bayangin. Maka Jabir mengatakan, aku menikah ya dengan harapan ada yang membantuku merawat adik-adikku. Aku kalau menikah sama gadis ya selesai sudah. Bisa jadi sama adik-adiknya ribut itu istrinya. Maka di sini antum perlu belajar juga. Ketika antum seorang duda menikah dengan gadis atau janda. Duda punya anak. Jamaah. Mungkin janda lebih baik. Karena janda itu sudah punya jiwa keibuan. Sedangkan kita berharap istri kita ini juga membantu kita merawat anak-anak kita. Makanya banyak terjadi keributan antara anak sama ibu sambung, sama ibu tiri.
Kadangkala masalahnya memang sang bapak yang salah pilih istri. Ada seorang kakek dan nenek yang mendatangi anak, putrinya meninggal dunia. Dia datang ke anak mengatakan, Ustaz, menantu kita ini ya kalau mau nikah ya tolong mikir-mikir dulu karena dia punya anak-anak. Anak sampaikan insya Allah. Kenapa dia menyampaikan itu? Dia punya pengalaman ibu tiri. Jahat ibu tiri dia. Maka sang kakek ini nggak ingin cucunya dapat ibu tiri seperti yang dia pernah punya. Jadi bapaknya ini memilih yang cantik ya, memilih yang muda. Lupa sang bapak ini kalau punya anak, dia harus berpikir bukan hanya untuk dirinya, pikirkan anak-anakmu. Siapa yang duda? Angkat tangan di sini. Yang duda. Mana yang duda jemaah? Nggak ada yang duda di sini. Alhamdulillah kalau nggak ada yang duda. Yang jomblo banyak tapi duda nggak ada gitu kan. Maka ahibati fillah, memilih itu penting. Tapi terkadang kita sudah salah pilih. Sebagian kita kayaknya tema ini udah nggak cocok Ustaz. Anak sudah tua. Alhamdulillah punya istri yang cerewet. Alhamdulillah. Kalau antum punya istri yang cerewet berarti istri antum perempuan. Alhamdulillah. Karena tabiatnya dia seperti itu. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita pintar ngomong, itu karena emaknya bukan karena bapaknya. Nah, coba kalau perempuan WA panjang ya maaf. Jawaban suami terakhir apa? Saya. Cuma siap dia selesai. Kata sang istri WA 2-3 baris dia ya. Mak juga harus tahu kalau suamimu suka kirim WA panjang-panjang ada masalah. Kelakiannya itu bermasalah. Orang laki itu nggak suka panjang-panjang ngomong. Dia sukanya siap. Naam. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, kalau yang sudah salah pilih pasangan hidup, maka jangan salah pilih buat anaknya. Ketika memilih menantu jangan sampai salah pilih. Negeri kita yang luas dengan jumlah penduduk 273 juta lebih mungkin sudah. Yang tadi malam lahir belum dihitung dalam hitungan itu. Itu hanyalah rumah tangga sebenarnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kita akan menghadapi masa-masa yang lebih buruk, yang lebih menakutkan, yang fitnahnya lebih besar. Sampai kapan itu? Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Informasi dari Nabi SAW ini menjadi bekal buat kita di masa depan. Agar kita bisa menghadapi cobaan-cobaan yang besar itu, kita butuh kawan, kita butuh pendamping, dan kita butuh pasukan. Siapa pendampingnya? Pasangan hidupnya. Jadi jadikan pasangan hidup antum itu pendamping antum dalam
berjalan menuju ke lorong-lorong yang menakutkan. Orang kalau berjalan sendirian, dia akan jenuh, dia akan bosan, apalagi jalannya panjang. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau baqiya min umri asyratu ayyam," atau kurang dari itu dalam beberapa riwayat. Kalau umurku tersisa 10 hari dan aku tidak punya istri, la tazawwajtu, aku pasti nikah. Karena pentingnya pendamping dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bisa antum jangan mati jomblo, jangan. Dan jangan menunda-nunda pernikahan kalau sudah waktunya. Ahibati fillah, seperti apa jodoh yang seharusnya kita pilih? Buat yang laki-laki, ada 2 kriteria yang perlu dicari. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahin karena 4 perkara. Di sini para wanita kalau ingin datang jodohnya, persiapkan diri dia. Dengan apa? Engkau ingin menikah dengan lelaki yang seperti apa? Karena laki-laki itu milih, dan perempuan pun memilih. Jangan dipikir, oh kita kan nggak bisa milih loh. Milih. Anak punya teman pernah nazar, Ustaz, 70 perempuan, Ustaz. 70. Ngelihat nggak cocok, cocok ditolak. Ngelihat nggak cocok, cocok ditolak. Jadi bukan dia cocok ditolak, berarti perempuan ini yang nolak dia. Bisa milih. Jangan dikatakan perempuan itu nggak milih, milih juga. Bagi laki-laki kalau mau milih perempuan itu dinikahin karena 4 perkara. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Kalau bicara kecantikan, semua perempuan itu cantik. Sebenarnya nggak ada yang nggak cantik, tapi relatif cantik itu. Ada yang cantik saja, ada yang cantik sekali, ada yang sangat cantik sekali, ada yang kurang cantik, ada yang hampir cantik, ada yang pernah cantik. Jadi yang jelas dia itu cantik, cuma tinggal tadi kecantikannya itu. Tapi relatif, dinikahin karena kecantikannya. Ada yang karena hartanya. Maka sebagian mengatakan nggak apa-apa, Ustaz, ana nggak cantik tapi kaya. Janda nggak apa-apa, yang penting fulus. Ana sudah lama hidup susah, Ustaz. Paling nggak dapet lah hidup seneng dikit, kata dia. Iya. Dan kalau bicara cantik, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud asli. Paham? Kalau kita belum dapat tuh wujudnya itu nggak asli, kita lihat. Antum kalau ngelihat mobil sport ya, atau lihat motor-motor moge datang, antum melihatnya, ya Allah, kapan aku bisa punya kayak gini? Kalau berhenti di lampu merah, kita cepet-cepet naik motor, cuma sekedar mau lihat di sampingnya, siapa yang naik? Masya Allah. Atau sebagian kita nggak pernah ngelihat handphone, yang anak-anak mungkin mau lihat handphone iPhone 15
Pro Max. Ketika ngelihat sohibnya pakai, ya Allah, boleh pegang, kata dia. Mau pegang aja dia lihat, masya Allah. Makanya kita lihat di toko itu selalu ada yang namanya apa yang untuk dipegang-pegang, yang dikasih kabel kalau di toko handphone itu. Orang bisa ngelihat, bisa pegang. Dia belum memiliki jam. Nanti belum punya duit, datang lagi ke tokonya, ngelihat lagi, masya Allah ya, bagus ini. Punya rizki beli. Kira-kira dia akan memperlakukan handphone ini seperti dulu awal dia ngelihat? Mungkin awal-awal ya, kemana-mana dia taruh di sini biar kelihatan orang. Dapat sebulan 2 bulan, biasa. Orang beli motor kayak gitu. Orang baru beli motor, masya Allah, tiap hari dimandikan, gosok, dia ada debunya dikit, gosok lagi. Masya Allah. Berat dikit, aduh, langsung dia sibuk untuk diperbaiki. Dapat setahun, nggak ada sudah. Nggak mandi 2-3 bulan, nggak apa-apa. Istri pun seperti itu. Antum awal ngelihat calon istri antum, masya Allah, ngelihat sandalnya gemeter antum. Ya Allah, ada di sini dia kata. Ini baru sandalnya antum lihat jamaah. Lewat depan rumah ya, antum lihat dari jendela. Ya Allah, ini bakal istri ana, masya Allah, kata dia. Itu sebelum menikah. Setelah menikah, dapat sebulan 2 bulan, keluar dari kamar mandi pakai anduk, biasa aja antum. Sibuk dengan handphone antum. Biasa aja. Itu manusia. Makanya jangan sibuk memperhatikan kecantikan. Sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita kalau ngeliat istri tetangga lewat, masya Allah, masya Allah. Padahal tetangga kita sama. Kalau ngeliat istri kita lewat, masya Allah, masya Allah. Karena orang ini sudah terbiasa melihat istrinya, sudah dia miliki, sudah dia rasakan, maka godaannya adalah yang belum dia miliki. Makanya kita diperintahkan menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman menundukkan, menahan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat, perempuan juga. Kadang-kala perempuan ngelihat di TV ya, artis-artis Korea mungkin, masya Allah, ngelihat suaminya kok gelap gini suaminya. Makanya diperintahkan menundukkan pandangan supaya kita itu qanaah, ridho dengan yang kita miliki. Baik, karena hartanya, karena cantiknya, karena faktor darah biru, karena kemuliaannya, karena nasabnya yang mulia. Anaknya siapa? Anaknya gubernur, insya Allah. Anaknya siapa? Anaknya presiden. Ada orang berpikir seperti itu. Anaknya sultan. Nabi menyebutkan yang keempat, alaihi salatu wassalam, lidiniha. Terakhir Nabi sebutkan agama. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka hendaklah engkau mencari, berusaha, berupaya yang agamanya baik. Selamat engkau, beruntung engkau, bahagia hidupmu kalau kita memilih yang agamanya baik. Sebagian kita enggak. Dia bicara, Ustaz, agama ini masih bisa ditingkatkan, tapi kalau wajah ya nggak bisa, Ustaz. Udah wajahnya kayak gitu ya, mau sampai mati tetap kayak gitu. Tapi kalau agama yang dulu hafal 1 juz, mungkin karena anak ustaz, insyaallah hafal 3 juz. Banyak manusia berpikir seperti itu. Padahal nggak semudah itu. Maka hendaklah benar-benar memperhatikan yang agamanya baik. Berarti kalau mau menikah itu memilih pasangan hidup, melihat wajahnya dulu, apa agamanya dulu? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa?
wajah, kalau udah kurang cantik ya kita bukan menolak karena agamanya, bukan menolak karena fisik bukan menolak karena agama, tapi karena wajah. Karena wajahnya. Oke, siap, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal habibi. Masya Allah. Jadi antum ngelihat wajahnya dulu. Udah cocok? Oh cocok, bismillah. Baru lihat agamanya. Kalau agamanya nggak baik, oh sudah, selamat tinggal. Tapi apakah antum siap meninggalkan dia kalau sudah cocok sama wajahnya? Enggak, kebanyakan. Biasanya kalau sudah cocok sama wajahnya, dalihnya bismillah lah Ustaz, insyaallah masih bisa diperbaiki lah. Padahal Nabi alaihissalatu mengatakan agamanya seharusnya kau tinggalkan. Khususnya lelaki-lelaki yang sering keluar kota. Berapa banyak istri-istri yang agamanya lemah, kemudian dia jadi rusak karena suami yang seharusnya memelihara dia, mengajarkan ilmu agama kepada dia, dia sering keluar kota, sehingga perempuan itu jadi rusak. Itu yang pertama, agamanya. Yang kedua, yang modalnya murah, maharnya nggak banyak. Di sini pasarannya berapa Ustaz? Relatif. Berapa Ustaz? Ya, ya relatif itu berapa? Tergantung. Soalnya anak Ustaz Bisi nggak berani nikah di sini, nikah di Jawa sana. Nah, berapa kira-kira Ustaz? Paling murah ya 25. 25. Itu biaya nikah. Kalau mahar sih seperangkat alat sholat. Oh, seperangkat alat sholat. Tapi biaya pernikahannya mahal. Masya Allah jemaah. Maka cari yang biaya pernikahannya murah. Inna min yumnil mar'ati, kata Nabi SAW, termasuk berkahnya seorang wanita itu taisiru mahriha, maharnya mudah, muknahnya nggak banyak. Jadi kalau antum melihat mertua mintanya macam-macam ini itu, sudah tinggal, cari yang lain. Kenapa? Ini bahaya sudah. Dari awal ketika dipersulit, nanti di tengah jalan tambah sulit. Tapi kalau dari awal calon mertua mengatakan bismillah lah, berapalah, 100-200 juta, antum sudah ngomong jazakallah khair, ana mau cari di tempat lain. Tapi memang di sini mahal. Artinya biaya pernikahan itu lumayan. Masya Allah. Ustaz, waktu di Jawa habis berapa Ustaz? Waktu itu Sama 10 juta. 10 juta dapat satu. Masya Allah. 10 juta dapat satu jamaah, Masya Allah. Kalau anak utang jamaah, Masya Allah. Ya, anak waktu nikah itu nggak punya fulus Ustaz. Anak pulang dari Madinah nggak punya duit. Ibu anak ngomong, Syafiq nikah, kata. Iya mah, tapi nggak ada fulus. Kata. Ya sudah, kata. Mama ada fulus $500. Masya Allah, siap. Terus kata anak punya ibu, ini belum ada perhiasannya. Terus siapa? Ya sudah, apa yang bisa dijual? Handphone anak jual. Ya sudah, dijual handphonenya. Masya Allah, alhamdulillah. Anak nikah nggak punya handphone akhirnya. Tapi mudah-mudahan itu berkah. Tadi nggak banyak-banyak, $500 itu berapa? 7,5 juta. 7,5 juta sama Ustaz Bisri ya, 10 juta kira-kira habisnya. Alhamdulillah. Kalau antum nggak punya fulus, nggak cukup di sini, insya Allah. Masa di pulau-pulau ini nggak ada yang? Ada kadang, tapi yang nikah terpaksa. Oh, nikah terpaksa. Nah, pokoknya tadi dua. Antum kalau bicara mau cari pasangan hidup, yang pertama fokus kepada agamanya,
karena agama ini yang akan membuat antum berbahagia. Agama ini akan membuat antum dapat mempersiapkan generasi masa depan dan antum nggak capek. Tapi kalau sudah antum dapat istri yang matri, yang kedua itu nggak matri, biayanya nggak mahal. Kalau sudah orang tuanya ingin berbangga-banggaan ini itu, aduh bahaya. Kalau dia yang mau mengeluarkan duit, tafadhol. Tapi kalau antum yang harus mengeluarkan fulusnya, maka tunggu dulu. Baik, bagi para wanita yang ingin memilih pasangan hidup, yang pertama agamanya, yang kedua akhlaknya. Tidak semua yang hafal Quran akhlaknya baik. Tidak semua yang lulus dari pesantren akhlaknya baik. Seharusnya baik. Seharusnya baik. Karena Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu yang apa? Yang banyak hafalan Qurannya, yang banyak sholatnya, yang banyak umrohnya, yang banyak puasanya. Bukan. Jadi orang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perilakunya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, agamanya baik, akhlaknya mulia, dua. Karena jangan sampai antum fokus, agamanya bisa dilihat dari mana? Iya, dari sholatnya, suka ke masjid dia, di soft pertama ditanya, alhamdulillah bisa baca Quran, punya hafalan Quran, juz 30, alhamdulillah. Artinya agamanya baik. Akhlaknya, tunggu dulu. Dari mana kita tahu akhlak seseorang? Nah, ada 3 cara mengetahui perilaku seseorang. Nah, siapa yang mau jawab? Pertama dari orang tua. Yang kedua dari rekan-rekan. Dua aja, oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Masya Allah, fadhalu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ya, kalau bicara dari orang tua, nah, kita perlu lihat juga bagaimana orang tuanya. Karakter itu ada yang terbentuk di dalam rumah, ada yang bawaan lahir, ada yang terbentuk dalam rumah, ada yang diusahakan. Kawan-kawan dia juga kita ngelihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang mau menjadi saksi, Umar mengatakan, siapa yang merekomendasikan engkau? Kau ini, karena saksi itu harus orang yang benar-benar soleh, gak sembarangan. Ada satu sahabat mengatakan, ana a'rifuhu ya Amirul Mukminin, aku kenal sama dia. Lalu Umar bertanya kepada orang ini, hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa mukhrajahu? Engkau bertetanggaan sama dia, engkau tahu keluar masuknya dia? Kata dia enggak. Pertanyaan kedua, hal safarta ma'ahu? Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Ini rekannya tadi, sohibnya. Engkau kawan dia dalam perjalanan, berangkat dari sini mungkin ke Jawa, naik apa? Naik kapal berhari-hari, atau berangkat umroh 9 hari. Tahu kita, engkau tahu dengan perilaku dia. Karena safar itu menyingkap jati diri seseorang. Antum pernah melihat orang di bandara karena delay marah-marah,
kepruk meja umpamanya, ketahuan. Oh, seperti ini orang ini. Ada yang sabar, ada yang tenang. Itu dalam perjalanan tersingkat. Yang ketiga, hal amaltahu bidirhamin au dirhamain. Engkau pernah urusan fulus sama dia? Katanya dia nggak pernah. Idzan ma arafta. Kau nggak kenal sama dia. La'allaka ra'aitahu yusalli. Mungkin kau ngelihat dia sholat di masjid. Iya, kata dia. Maka di sini kalau ingin mengenal ibadah seseorang, mungkin ngelihat tadi. Bagaimana dia di masjid, tanya sama imam masjid. Umpamanya rumahnya di dekat salah satu masjid. Tanya sama imam masjid, Pak Imam, maaf, ada fulan mau melamar putri saya. Pak Imam kenal, fulan yang mana? Itu fulan yang rumahnya dekat masjid. Oh iya, Masya Allah dia. Saya biasanya kalau sudah waktunya doa di khutbah kedua baru datang dia. Kan imam tahu kan khotib. Oh, atau dia nggak pernah dia sholat berjamaah di masjid, nggak pernah, nggak tahu sholat atau tidak. Ini kalau bicara agama kita bisa tanya sama imam masjid. Tapi kalau akhlak tanya sama rekan-rekannya, tanya sama kawan-kawan. Dan sekarang ada jejak digital seseorang, bisa di tracking. Calon suamimu ini punya akun 1 apa 5? Karena ada yang punya akun banyak. Masya Allah. Akunnya nama samaran semua. Kalau nama aslinya isinya kajian ustaz. Masya Allah. Kan ada jemaah, ada orang-orang yang akunnya banyak. Tapi kalau sudah akunnya nggak benar, dia pakai nama samaran. Ada yang seperti itu. Maka bisa di tracking. Lihat siapa kawan-kawan dia. Dia pengikutnya siapa. Dilihat, Masya Allah, followernya Ronaldo. Oh, Masya Allah. Kira-kira kalau followernya Ronaldo itu bener nggak? Ronaldo itu sudah nikah belum? Siapa yang tahu? Udah nikah belum? Sudah nikah? Hadir tentu. Bisa tahu. Nah, belum. Terus anak-anaknya? Anak haram. Masya Allah, keren deh jamaah. Kasih hadiah, Ustaz. Kasih hadiah sama buku. Anak-anak 2 tuh yang bisa jawab tadi itu. Nah, 2 orang. Ya ini bagi 2 sama temennya. Masya Allah. Kasih temennya yang satu yang ngomong anak haram itu. Betul jemaah, Ronaldo ini nggak nikah. Itu anak haram semua. Ketika orang ini jadi followernya Ronaldo, hati-hati. Nanti punya anak haram dia, kayak Ronaldo. Atau dia cuma menyukai Ronaldo main bolanya. Tapi hati-hati. Jangan sembarangan meletakkan cintamu. Kalau tahu calon suamimu menfollow orang-orang yang tidak benar ya, maka engkau harus berpikir ulang. Jangan-jangan suamimu nanti seperti mereka. Maka perhatikan masalah akhlak dan agama. Yang ketiga, cari suami yang mampu memberikan nafkah. Memberikan nafkah dan tidak bakhil. Ibu-ibu, ana mau tanya sama mama nih. Lebih suka suami yang ganteng, hafal Quran 30 juz, tapi bakhil, atau suami yang gak terlalu ganteng, hafalnya juz 30, tapi dia royal sama istrinya? Suka yang pertama, yang kedua ibu-ibu? Yang kedua, lihat dengerin antum. Yang kedua, apa gunanya wajah tampan tapi bakhil? Betul sama. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, aku dilamar sama fulan, sama fulan. 2 yang melamar dia. Dia dilamar sama Muawiyah, dilamar sama Abu Jahal. Maka Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah fas'alukun la mala lahu. Muawiyah gak ada duitnya dia.
nggak ada duitnya dia, miskin dia. Artinya nggak bisa ngasih nafkah nantinya. Adapun Abu Jaham fala yadau asahu an atiqi. Abu Jaham ini selalu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Bisa jadi karena dia sering safar kemana-mana, atau dia suka mukul perempuan dengan tongkat. Lalu Nabi SAW mengatakan, ingkihi Usama, nikahlah engkau dengan Usama bin Zaid. Jadi intinya di sini, carilah lelaki yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Bapak-bapak, nggak harus punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Kan ada orang berpikir, oh ya harus mapan dulu. Enggak, berapa banyak orang yang sudah mapan di PHK. Kita ngelihat. Tapi kalau laki-laki itu laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, dia juga tadi nggak bakhil, tapi ada rizkinya yang memang sempit, dia belum dapat pekerjaan tetap. Dan antum kalau mau melamar anaknya orang juga nggak harus punya pekerjaan tetap. Ketika ditanya oleh calon mertua, engkau kerja apa? Alhamdulillah, sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, takdir saya sudah dicatat. Ya, rizki saya sudah ditulis. Saya sampai sekarang masih bekerja, tapi belum punya pekerjaan tetap. Saya kerjaannya cari ikan di laut, belum tentu dapat ikan. Saya juga berkebun, belum tentu. Ana bujangan utang banyak. Punya anak pertama punya mobil. Seharusnya ketika bujangan punya mobil, ketika menikah gimana? Rizkinya bagi dua. Enggak, ternyata istri kita bawa rizki sendiri, anak kita bawa rizki sendiri. Enggak ada ceritanya mereka makan rizki orang tuanya. Bawa rizki. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan ada 3 orang yang Allah akan memberikan jaminan kepada dia, garanti. Salah satunya an-nakihul lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Banyak orang menikah karena perempuan itu sudah hamil. Banyak orang menikah karena dia sudah berzina. Sang keluarga perempuan minta pertanggungjawaban. Enggak, Allah kasih jaminan. Tapi kalau engkau menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirimu, Allah jamin. Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikahkan tuh yang jomblo-jomblo itu, nikah yang laki yang perempuan. Gimana kalau mereka fakir? Allah yang akan mencukupi. Maka ahibati fillah, bismillah, segera menikah. Kalau mertua nggak nerima antum, cari mertua yang lain. Mati 1, tumbuh 1000. Dan buat para wanita yang jodohnya belum datang, perbanyak istighfar. Buat laki-laki juga yang belum dapat jodohnya, perbanyak istighfar, mohon ampun Azza wa Jalla, dan perbaiki dirimu. Sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab besar tertutup, nak, siapa yang mau sama engkau, nak? Subhanallah, aku mau sama orang-orang soleh yang mau sama aku. Semua ada pangsa pasarnya. Perempuan yang pakai rok mini ada pangsa pasarnya. Betul? Iya jemaah. Perempuan yang pakai jilbab ada pangsa pasarnya. Orang itu akan mencari yang sesuai dengan kondisi hati dia. Barakallahu fiik. Rasa itu karena banyak pertanyaan katanya yang berkaitan dengan rumah tangga ini, ana kembalikan ke Ustaz Bisri. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazahullahu khairan katsira.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas untuk beliau dengan kebaikan pahala. Apa yang beliau sampaikan tadi itu adalah merupakan masalah-masalah kehidupan yang mungkin ada di antara kita, ada yang mengalaminya. Maka tidak mengapa pada kesempatan kali ini bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan. Dan sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kita terkait masalah rumah tangga, terutama masalah akhlak, Ustaz. Banyak masalah akhlak ini yang bermasalah. Jadi ini pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan di kajian dari mulai di Masjid Sabilul Jannah, kemudian juga di Masjid Muhajirin, dan ini berkaitan dengan akhlak seorang suami. Pertanyaannya begini, Ustaz. Mana kemarin itu? Allahu Akbar. Kebanyakan pertanyaan ini soalnya, Ustaz. Beliau kirim chat-chatnya beliau dengan suaminya tentang masalah keluarga, Ustaz. Intinya suaminya berselingkuh. Ceritanya bahwa ikhwan atau akhwat ini bersuami seorang ikhwan. Udah ngaji, Ustaz. Penampilannya insya Allah juga udah nyunnah. Tapi qadarullah beliau berselingkuh. Dan sudah terjadi diskusi panjang dengan istri beliau. Istrinya bertanya, apakah kalau seandainya, apakah saya berdosa kalau saya bercerai dengan dia, saya melepas dia? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apakah saya berdosa kalau berpisah, bercerai dengan suami saya? Nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, tak ada gading yang tak retak. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Ketika mendapati suami berbuat dosa, Anda nggak tahu selingkuh yang dimaksud berzina. Nah, karena kadangkala orang menikah siri dianggap selingkuh oleh sebagian orang, dianggap berkhianat. Padahal sejatinya tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kata Allah Azza wa Jalla, nikahilah wanita-wanita yang baik-baik, yang cocok sama kalian. 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Gak ada alasan seorang berzina, gak ada. Apa alasanmu berzina? Allah membolehkan kau menikah 2, 3, 4, lalu berzina. Maka kalau kita lihat hukuman buat perbuatan zina ini gak main-main. Pernah waktu itu teman di kelas dari Afrika, dia di Madinah. Ketika kita bahas fikih, dia tanya sama guru fikih kita, Ustaz, orang yang mencuri itu tangannya dipotong. Kenapa orang yang berzina kok nggak kita potong aja kemaluan dia? Kok hukum Allah itu dirajam kalau dia sudah menikah? Dijelaskan sama Syekh,
ketika seorang berzina, itu yang merasakan kelezatan itu semua sel dari tubuhnya, semua syaraf dari tubuhnya, maka dia harus merasakan azab itu semuanya. Kalau cuma dipotong enggak, dia nggak merasakan itu azab, dan dia masih hidup, dirajam karena nggak ada alasan. Allah memberikan kesempatan, kemudian dia berzina. Seorang suami yang istrinya satu, ya dia tidak mengambil hak dia untuk nikah 2, 3, 4. Tapi nggak ada alasan kemudian kau mengatakan, Ustaz, daripada ana ribut sama istri, karena menikah lebih dari satu itu membutuhkan kesabaran lebih. Laki-laki itu kalau berpikir duniawi, dia akan berpikir berzina daripada menikah lagi. Dia punya uang 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita tanpa ada beban kecuali dosa. Maksudnya beban sama mertua, beban sama ipar, nggak ada. Berzina dia. Tapi itu hal yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Hari ini berzina, besok berzina. Sebagian laki-laki demi mempertahankan rumah tangganya, dia berzina. Enggak lah, anak kalau lagi ada hasrat, ya udahlah berzina. Enggak ada alasan untuk mempertahankan rumah tangga, menjaga rumah tangga, kesian sama anak-anak. Dan ada wanita yang berpikir seperti itu. Anak pernah dengar seorang wanita, aduh janganlah, jangan sampai suami anak kawin lagi. Kalau dia lagi berhasrat, ya udahlah biar berzina aja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ingat, nggak ada alasan. Menikah lagi beban. Ribut sama mertua, ribut sama ipar-ipar, belum ribut sama anak. Ada seorang bapak yang nikah lagi dibunuh sama anaknya. Bapak nikah lagi dibunuh sama anak sama ibunya. Maka jangan main-main, Ustaz. Bahaya, Ustaz. Dibunuh aja. Anaknya sewa pembunuh bayaran sama ibunya, bapaknya dibunuh. Artinya memang menikah lagi itu penuh dengan perjuangan. Sebagian wanita mengatakan, aduh mah laki cuma mikirkan nafsunya, syahwatnya. Tidak. Dia kalau hanya memikirkan syahwatnya, dia berzina. Selesai. 1 juta berzina selesai, masih tinggal 99 juta. Tapi ketika dia menikah lagi, dia harus berpikir, harus sewa rumah, harus beli rumah, nanti harus ngurus anak-anaknya, nyokolahkan anak-anaknya. Ada beban yang dia tanggung, dan itulah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Maka kalau seorang lelaki tadi suaminya berzina, na'udzubillah min dzalik. Apalagi dia sudah ngaji, sudah belajar. Apa yang harus dilakukan istrinya? Yang pertama, engkau ajak dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berzina masih mungkin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cerita seorang perempuan Ghamidiyah yang dia berzina, atau Juhaniyah yang dia berzina di masa Nabi SAW, mengatakan, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Kemudian ditunggu sampai lahir anaknya, ditunggu sampai anaknya pisah dari susu ibunya, kemudian dirajam perempuan ini. Lalu Nabi SAW mensolatim perempuan itu. Apa kata salah seorang sahabat? Atusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, gimana engkau mensolatin wanita yang sudah berzina? Kan pikirannya udah wanita nggak bener ini. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Bayangin,
tobatnya satu orang bisa untuk 70 orang. Maka ketika suamimu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ajak dia. Hanya saja perlu meninggalkan tempat dosa. Kalau dia berzina karena dengan kawan kerjanya, selingkuh dengan teman kerjanya di tempat itu, dia tinggalkan tempat itu. Engkau ajak suamimu, sudah resign dari sana. Kalau memang mau bertobat. Soalnya kalau ketemu lagi, setannya lebih kuat lagi nantinya. Itu mungkin diantara. Kalau ini istrinya, Nah, istrinya tidak mau dipoligami, dengan itu dia cari jalan. jadi begini, ada yang poligami tidak sehat. Berzina kemudian poligami. Enggak, bukan berzina kok poligami, berzina tobat. Sebagian orang berpikir saya akan bertanggung jawab. Nggak ada tanggung jawabmu, itu nggak ada. Lu gimana Anda berzina sama dia? Anda harus tanggung jawab. Nggak ada. Kok bisa nggak ada, Ustaz? Kok bisa nggak ada? Tuh perempuan tadi yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku hamil dari zina. Apakah ditanya sama Nabi SAW, engkau berzina dengan siapa? Harus tanggung jawab itu? Nggak ada. Dosa masing-masing. Jadi jangan berpikir harus bertanggung jawab. Tidak, engkau harus bertobat. Makanya para ulama ketika bicarakan hukum nikahnya para pezina, sebagian itu nggak sah. Wanita pezina dengan laki-laki berzina menikah, nggak sah nikah. Mereka mengatakan sah kalau tobat. Itu sebagian ulama seperti itu. Jadi bukan kemudian dengan menikah dosa zinanya hilang. Enggak, jemaah. Bukan engkau dengan menikah sekarang kan halal. Loh, bukan bicara sekarang. Dan boleh jadi tadi kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan nggak sah nikahnya pezina, engkau masih nggak sah nikah sama dia. Yang harus dilakukan pezina itu bertobat. Maka laki-laki ini jangan berpikir, ya daripada anak berzina terus, ahsan saya nikahi. Bukan seperti itu. Yang harus kau lakukan, aku harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ketika menikah, tafadhol mau menikah dengan wanita yang baik-baik. Tapi engkau pezina, pantas mendapatkan pezina pula. Maka di sini apabila seorang istri menolak suaminya poligami karena dia selingkuh, kecuali kalau poligaminya baik-baik, nggak ada masalah sebenarnya, nggak boleh sang istri menolak. Tapi kalau sudah alasannya karena dia berzina kemudian mau poligami, maka sang istri boleh menolak suaminya, bukan menolak poligaminya, menolak perzinaan dia, dan dia boleh gugat cerai. Bagaimana dengan anak-anak? Ahibati fillah, hendaklah setiap kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Talaq, surat perceraian itu, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti, kalau ngomong sama Allah itu pasti. Allah nggak pernah ingkar janji. Pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau dia cerainya karena Allah SWT. Tapi kalau cerainya, Masya Allah. Tapi kalau cerainya dikarenakan ya urusan pribadi, urusan dunia, ya lain lagi ceritanya. Maka tolong dipikirkan lagi sebelum gugat cerai. Ajak suamimu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah. Berkaitan dengan perempuan yang sudah dia zinai, nggak ada tanggung jawab, jemaah. Nah, berulang kali juga mengatakan tapi balik lagi. Ya itu berarti belum tobat. Kalau bicara saya sudah bertobat, cuma boleh jadi tadi Ustaz, dia di tempat itu lagi. Kalau dia selingkuh dengan teman kerjanya, ya dia karena kerja di tempat yang sama, ya kembali lagi.
Makanya kita salah satu cara meninggalkan dosa itu meninggalkan tempat berbuat dosa. Anda ingat kisah seorang laki-laki yang dia kerja di sebuah hotel. Kemudian dia ketahuan berzina, selingkuh. Dia amat kawannya di hotel sana. Istrinya datang ke rumah, kalau nggak salah sama suaminya juga. 1, 2, 3. Nah, iya kayaknya ganti mic gitu. Istrinya enggak. Jadi karena jauh ini masalahnya. Dibuka pintunya biar sinyalnya. Ya, bismillah. Bismillah. Nah, istrinya mau menerima laki-laki itu asalkan keluar dari tempat kerjanya. Akhirnya resign sama suami. Dan alhamdulillah. Jadi kalau benar-benar bertobat, salah satunya tadi meninggalkan tempat perbuatan dosa itu. Kalau enggak balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Sampai ada cerita seorang ikhwan Ustaz ya, Masya Allah. Dia itu suka dinas keluar kota. Dia cerita. Dia katakan, ana Ustaz kalau dinas keluar kota sama teman-teman laki-laki ini, subhanallah, kita itu dapat kamar masing-masing Ustaz. Ana punya kawan semua bawa pelacur Ustaz ke kamarnya. Ana enggak Ustaz. Alhamdulillah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus akhirnya ana bawa pelacur juga Ustaz. Dia ceritakan bagaimana dampak dari profesi, pekerjaan, dan lingkungan. Karena dia ngelihat semua teman-temannya bawa pelacur. Kenapa aku tidak? Saling menutupi di antara mereka. Akhirnya Allah bongkar. Maka sekali lagi nggak ada alasan untuk berzina ya. Ketika Allah membolehkan seorang itu nikah lebih dari 1, kalau mampu berlaku adil. Dan orang yang punya istri lebih dari 1 itu harus benar-benar belajar manajemen konflik. Karena dia sudah akan membuat konflik sama mertua. Orang tua sendiri kadang-kala marah-marah. Ada orang tua yang anaknya nikah lagi mengatakan ibu nggak ridho. Nah, bayangin, bukan mertua ya, ibunya sendiri. Maka ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Jangan bermudah-mudahan, tundukkan pandangan, hindarin tempat-tempat fitnah. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan maksiat itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini sekali pertanyaan tentang akhlak. Segala saya ingin bertanya, apakah balasan seorang istri yang sabar atas amarah, hinaan, cacian yang dia dapatkan dari seorang suami, hampir setiap minggu hal-hal kecil dibesar-besarkan sampai hari ini sakit, tapi istri hanya bisa diam, bahkan keluarga istri pun dihina. Apakah dengan hanya istri diam dan mengeluh, memohon pertolongan hanya kepada Allah akan memberi kebaikan kepada istri di akhirat atau di dunia sekalipun? Rasa-rasanya sabar itu sudah tak terukur lagi karena panjangnya, sepanjang pernikahan tidak ada yang berubah. Apa memang tabiat manusia tidak ada yang bisa merubah? Padahal dalam setiap doa ini selalu memohon agar suami bisa berubah tabiat buruknya. Masya Allah. Alhamdulillah, harus disyukuri nih. Ibu ini harus bersyukur yang bertanya ini. Karena tiap minggu, nggak tiap hari. Kan katanya tiap minggu kan Ustaz? Hampir tiap minggu keluar cacian makian. Ada yang tiap hari. Ada yang sarapan sama makan malam dimaki oleh suaminya, ada. Maka kalau ibu masih tiap minggu, kuping ana ini dan hati ana penuh dengan curhatan wanita, maka ana sampaikan kepada yang bertanya, ibu masih mending kalau tiap minggu, tiap pekan.
Ada yang sarapan dan makan malamnya cacian dari suami. Jadi kalau bicara bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu Allah akan kasih pahala tanpa batasan. Seorang istri banyak yang mampu bersabar tapi sulit bersyukur. Mama, tolong dengerin. Wanita itu sabar iya, syukur sulit. Ketika dia dapat suami yang baik, kemudian suaminya berbuat salah, apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun terus berbuat baik, kemudian dia melihat engkau melakukan kesalahan, perempuan ini punya tabiat mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun, nggak pernah nyenangkan hati. Sulit, sabar kuat perempuan ini. Bayangkan dapat suami yang zalim, berapa banyak yang puluhan tahun dia tunggu suaminya tidak mati-mati. Sabar dia aja. Maka nasihat anak terus bersabar. Yang kedua, yang engkau ceritakan hanya keburukan suamimu. Mana kebaikan suami? Banyak wanita curhat, Ustaz suami anak kayak gini. Terakhir anak tanya, Ibu, anak mau tanya, suami ibu nggak ada baiknya? Ya ada lah Ustaz. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Selama kekurangannya masih bisa ditoleransi, bukan yang berkaitan dengan melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, hanya berkaitan dengan perasaanmu yang dilanggar sama suami ini, maka engkau bersabar dan lihatlah kepada kelebihannya. Melihat kepada kelebihan ini yang akan membuat kita jadi lebih sabar dan bersyukur. Ingat cerita seorang istri yang ngomong sama suaminya. Dia kasih kertas sama suaminya, Bang, gimana kalau kita nulis kekurangan masing-masing? Oh, kekurangan masing-masing. Apa yang abang gak sukai dari aku, apa yang aku tidak sukai dari abang. Kata suaminya, siap. Kasih kertas. Istrinya masuk ke dapur kemana, nulis jemaah, full satu lembar. Kalau bisa satu buku mungkin full semua kekurangan suami. Akhirnya datang sang istri nyerahkan kertasnya, sang suami nyerahkan surat. Dibuka sama suaminya, ya Allah aku nggak suka ini macam-macam, ya Allah banyak banget kata suaminya. Akhirnya istrinya yang bawa kertasnya suami balik, Bang, kok kosong kertasnya? Dek, aku menerimamu apa adanya. Kata dia, udah. Kita itu kalau menerima pasangan hidup kita udah kayak gitu dia itu. Hidup ini ujian jemaah. Hidup ini ujian. Angin bertiup tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apakah nelayan kemudian tidak berlayar, berhenti cari ikan? Tetap dia cari ikan. Walaupun kadang-kala kapalnya oleng dan terbalik. Harus dijalani hidup ini. Mau cari kesenangan bukan di sini. Jangan membandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Ya udah, itu suamimu. Boleh jadi suamimu seperti itu karena dosa-dosamu. Dan boleh jadi para suami yang dapat istri cerewet, suka teriak-teriak, kurang menghargai suami, boleh jadi karena dosa-dosa kita. Makanya seorang alim ulama ketika dikunjungin oleh sohibnya, ada buku, anda lupa judulnya Ustaz. Ustaz mungkin ingat ya. Kalau nggak salah As-Sabru alal Azwaj, kisah sabarnya orang-orang kepada istri. Ini dia kedatangan sohibnya di rumah. Ya Allah, istrinya ngomongnya teriak-teriak, nggak ada penghargaan sama suaminya yang ustadz, yang kalau di luar dihormatin orang, di rumah ini nggak dihargain sama istrinya. Apa kata sohibnya? Engkau nggak ganti aja istri kayak gini, kata dia. Kata suaminya, aku takut
Aku dapat istri kayak gini karena azab dari Allah disebabkan dosa-dosa. Dan aku khawatir kalau aku nikah lagi dapat yang lebih parah dari kayak gini. Udahlah yang ini, bismillah sudah. Karena belum tentu dia dapat yang lebih bagus, jemaah. Belum tentu. Karena takdir Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita sebenarnya. Selama engkau bisa bersabar, lihat kepada kelebihan suamimu. Kemudian yang ketiga, apakah karakter bisa dirubah? Bisa dirubah. Engkau punya peran merubah karakter suamimu dengan doa dan usaha. Tadi disebutkan suami anak ini membesar-besarkan yang kecil, Ustaz. Maka usahakan tidak ada yang kecil sehingga suami tidak bisa membesar-besarkan. Istri kan tahu, aduh Zat, masalah kopiah Zat, kopiahnya hilang, kesingsal, marah-marah Zat. Jangan pernah kesingsal kopiahnya suami. Lalu dia yang naruh Zat. Engkau belikan 2 lusin kopiah suami. Suami mau marah, mana kopiah? Siap bang, ana bukain yang baru buat abang. Insyaallah. Mau marah nggak jadi dia. Nanti mana kopiah? Engkau lihat yang kecil-kecil selama ini, yang tiap minggu katanya tadi, yang tiap pekan dia marah karena yang kecil, jangan sampai ada yang kecil. Hilangkan. Bagaimana sang istri yang berubah? Kita merubah orang lain susah, tapi merubah diri sendiri lebih mudah. Bagaimana engkau berubah? Suami datang, engkau di depan pintu mengatakan ahlan wa sahlan, aku kangen sama engkau bang, mau yang panas apa yang dingin? Insyaallah. Jangan pernah tanya sama suami, dari mana engkau? Jangan. Iya. Gimana kalau Ana mau tanya Ustaz, ya ini yang punya istri orang Maluku, kalau datang ditanya apa sama istrinya biasanya? Nah, ditanya apa biasanya? Ustaz kan istrinya orang Jawa. Enggak. Nah, ditanya apa bang biasanya bang? Kasih mic-nya biar dengar Ustaz. Anak nggak dengar. Apa itu artinya? Lelah atau tidak? Masya Allah. Padahal udah lelah ya, masih ditanya lelah atau tidak gitu. Nggak pernah ditanya mau yang panas atau yang dingin. Kadang-kadang kalau lagi baik hati ditanya gitu ya, Masya Allah, kasih hadiahnya. Masih bulan madu, belum lama. Oh, baru nikahan tuh. Berapa lama? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Udah lumayan lah Ustaz. Lumayan 3 tahun. Nah, alhamdulillah. Baik, tadi usahakan seorang istri tidak perlu tanya sama suaminya, bang capek atau nggak capek, nggak perlu. Ada satu orang Indonesia nikah sama wanita Jepang. Setiap negeri itu punya budaya. Dia cerita, Ustaz, subhanallah, ana nggak kebayang ya dapat pelayanan yang seperti itu. Ustaz. Ana kalau mau berangkat kerja, Ustaz, diantar sama istri ana sampai ke depan halaman rumah, Ustaz. Diantar, dibawain bekal, karena orang Jepang banyak jalan ya menuju ke tempat kereta ya. Ditunggu sama istri anak, dilihat anak sampai anak hilang dari pandangan mata dia, baru dia masuk rumah. Ini orang Indonesia kadang-kala suaminya, berangkat ya, oh berangkat ya, dah berangkat sudah nggak tahu istrinya di mana, dia berangkat kemana. Kadang-kala suaminya berangkat atau tidak nggak tahu juga. Maka tolong istri suaminya berangkat diusahakan sampai depan pintu semuanya dilihat, udah jalan. Kalau datang Ustaz, ditunggu depan pintu, dibukain anak punya jaket, apalagi kalau musim dingin kata dia, dibukain semua, dibukain kos kaki anak Ustaz, dicelup air anget kaki anak Ustaz. Ya Allah, nggak nemu di Indonesia kayak gini kata dia. Artinya tadi ada hal, kalau sang istri mengatakan suamiku nggak berubah, oke, engkau sudah bertahun-tahun nggak bisa merubah suamimu, engkau yang berubah. Apa yang perubahan bisa engkau lakukan? Engkau selalu memuji suamimu, dipijat suaminya, bang makasih banyak bang ya, jazakallah khair, engkau udah kerja buat kita, buat anak-anak ya, minta maaf kita nggak bisa bantuin ini itu, terus puji, berikan pujian kepada suami. Lama kelamaan suami malu mau marah. Istrinya baik banget.
Tapi kalau istri kadang-kala ngeliat udah capek, lelah, melihat suaminya kayak gitu, akhirnya sang suami lebih jauh lagi. Tetap berharap bisa berubah, karakter itu bisa berubah menjadi lebih baik. Umar bin Khattab keras ya, tapi ketika dia masuk Islam, dia jadi tegas dalam kebenaran. Tapi Umar nggak bisa jadi Abu Bakar, nggak bisa. Abu Bakar lembut, tegas. Umar ada kerasnya, tapi udah jadi baik gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Pertanyaan berikutnya, saya seorang akhwat dan dari calon suami yang bernama Sana. Ini ahwat semua ceritanya Ustaz. Kan kata tadi yang masa depan. Namun di Ternate dan di lingkungan saya, ikhwan yang bernama Sana tidak terlalu banyak. Ini ada. Apakah saya harus menurunkan standar saya, atau saya bisa menolak, menunggu hingga ada yang bernama Sana? Nah, ahibati fillah. Kebanyakan orang itu awam. Dia beragama sesuai dengan kondisi keluarganya. Tidak belajar. Kebanyakan kita itu Islamnya Islam keturunan. Bapaknya Muslim, alhamdulillah dia Islam. Yang kadangkala belajar agamanya ya enggak juga. Dia alhamdulillah sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, tapi mungkin ada banyak urusan ilmu agama yang dia memang belum belajar. Kalau dia ini menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan terlihat dia punya semangat untuk belajar agama, karena seorang akhwat juga bisa bertanya, engkau masa nggak ada keinginan untuk menambah ilmu agamamu? Anda punya kawan di Madinah jamaah, namanya Muhammad Yasin, dari Itali dia. Nama sebelumnya lupa. Dia 2 tahun masuk Islam, sudah hafal 20 juz. 2 tahun masuk Islam. Kita dari lahir Islam 2 juz sudah hafal-hafal. Lahir Islam. Karena tadi nggak punya semangat untuk mempelajari agama. Maka kalau calon suamimu tadi ada yang datang, dia secara agama alhamdulillah dia menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja dia memang belum belajar. Apa yang perlu dilakukan? Ajak dia belajar. Sampaikan kepada dia, bismillah, ayo kita belajar dulu, kata dia. Karena jalan menuju surga itu sulit, mendaki dan terjal. Aku butuh suami yang membimbingku. Jadi bukan sekedar memberikan nafkah. Kalau dia mau, ahlan wa sahlan. Kalau dia nggak mau, jangan. Karena boleh jadi di tengah jalan dia nanti nggak mau lagi diajak ke surga. Nabi SAW pernah mendiamkan 9 istrinya. Didiamkan 9 istri. Bayangin. Karena apa? Ya karena nggak mau ada perubahan sikap, ada visi dan misi yang mungkin sudah mulai goyah. Sebulan Nabi tidak menghubungin istrinya, nggak datang ke rumah istrinya. Setelah itu turun firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu, di surat Al-Ahzab ayat 28-29 ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Bayangin, Nabi mengatakan kepada setiap istri, kalau keinginanmu kehidupan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kemari aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, aku kasih harta, kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Jadi kadang-kala di tengah jalan udah visi misinya berubah, ya bercerai nggak apa-apa.
Nabi menawarkan itu kepada istri-istrinya. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallah, sesungguhnya Allah. Dia tidak bicara aku akan kasih engkau. Enggak, Nabi SAW enggak memberi apa-apa kepada istri. Allah yang akan kasih kepada orang-orang yang berbaik di antara kalian pahala yang besar. Jadi engkau lihat calon suamimu ini paling tidak tadi dia melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, dan semangat untuk belajar agama. Artinya bisa diajar. Tapi kalau enggak, engkau akan kerepotan. Jalan dia kemana, jalanmu kemana. Maka lebih baik menunggu. Kalau dikatakan ikhwan-ikhwan yang udah ngaji, yang belajar sunnah ini nggak banyak, banyak di sini Anda lihat. Cuma belum ketemu. Sepertinya Ustaz, Maluku mengaji ini perlu buka biro jodoh untuk membantu. Enggak gini, jadi banyak biro jodoh itu biro jodoh di Jakarta, di Jogja. Padahal lebih baik biro jodoh itu untuk daerah situ, ya daerah situ aja. Ana waktu mau menikah, ana ngomong sama orang tua, kan ana mahasiswa, mafi fulus, mah Syafiq mau nikah sama yang kalau bisa ke rumah mertua naik becak. Naik becak, bukan bentor aja mah, becak. Alhamdulillah, dapat yang dekat-dekat gitu loh. Soalnya kalau dapat istri, kalau Ustaz istri orang mana Ustaz? Orang Bandung. Bayangin naik pesawat berapa ke sana? Habis, akhirnya nggak pulang-pulang gitu. Kakek nggak ketemu sama cucu, cucu nggak ketemu sama kakek. Maafi fulus. Coba mertuanya naik beca, setiap hari lah datang. Barakallahu fikum. Nah mungkin seperti itu. Jadi insya Allah bikin Ustaz ya, biro jodoh khusus, pakai aplikasi Ustaz. Pakai aplikasi. Oh. Lewat nomor aja. Oh ada nomornya. Handphone. Ya untuk sementara sih masih, karena belum ada yang menangani ID. Oh coba disebutkan nomor handphonenya Ustaz. Loh iya, ini kan tadi tanya dia mau cari Ustaz. Iya, fadhol Ustaz, nomor handphonenya berapa? Nomor siapa? Jangan nomornya ikhwan Ustaz, nomornya Ada ketua yayasan kita, Yayasan Maluku Haji, nomor Pak Ketua. oh kalau bisa jangan nomor Pak Ketua nanti. Kalau bisa nomornya nomor yayasan gitu ya, dibikin grup. Sempat sih istri juga bikin grup ibu-ibu akhwat yang pengen Cari menantu dari jodoh. Sempat bikin, terus bubar lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada jalan ke situ. Amin. Pertanyaan saya selanjutnya, saya berkenalan dengan seorang Syiah yang punya niat serius untuk menikahi saya. Saya melakukan istikharah dan 3 kali mimpi yang datang pada saya selalu baik tentang pria tersebut. Tolong nasihatnya. Syiah, bukan Syiah. Orang Syiah. Ahibati fillah, ada yang perlu diistikharah, ada yang nggak perlu istikharah. Jadi yang salah yang istikharah. Ada fulan Ustaz nggak sholat Ustaz, melamar saya, apa saya istikharah? Nggak perlu istikharah. Karena kita tahu istikharah itu ketika ada pilihan atau kita nggak tahu baik atau tidak. Tapi kalau sudah ketahuan tidak baik, nggak perlu istikharah. Bagaimana engkau menikah dengan seorang laki-laki yang memaki Abu Bakar As-Siddiq, yang memaki Umar bin Khattab, yang mengkafirkan mereka, Utsman bin Affan, yang mengatakan Aisyah berzina radhiyallahu taala anha? Maka nggak mungkin kau hidup dengan seperti itu. Maka nggak perlu engkau istikharah. Engkau sudah tolak. Yang datang baik, boleh jadi setan yang datang. Mimpi itu 3. Minallah, minasyaitan,
adghatsu ahlam. Dari Allah, dari setan, dan ada bawaan sebelum tidur. Antum kalau sudah seneng ya, antum melihat ada durian di pinggir jalan, Allah tidur, ya Allah mimpi makan durian. Itu apa dari Allah ya? Ana harus makan durian. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apa hukum jika yang mengutarakan niat untuk menikah adalah si akhwat? Apakah bisa jika seorang akhwat melamar seorang akhwat karena ditakutkan terjadinya zina hati jika memandang perasaannya berlebihan? Masya Allah. Memendam perasaan. Nah, boleh coba, boleh. Jadi proses ta'aruf itu lebih kepada mengenal. Kita ingin mengenal. Boleh jadi seorang wanita menawarkan diri. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang datang. Nabi sedang bersama para persahabatnya. Dia mengatakan, aku menghibahkan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi ngelihat perempuan itu. Nabi sedang nggak ingin menikah. Bagaimana ya kondisi perempuan menghibahkan dirinya? Nabi sedang tidak ingin. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikah dengan dia, nikahkan aku dengan dia. Jadi pahlawan nih sahabat. Iya, kata Nabi SAW, engkau punya apa? Yang disuruh cari cincin dari besi ya. Pulang ke rumahnya, dilihat rumahnya nggak ada apa-apa. Bayangin ya, susahnya hidup para sahabat. Akhirnya datang lagi Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Engkau carilah buat mahar itu, walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi, kata dia. Pulang lagi nggak ada ya Rasul. Dia lalu mengatakan, sarungku. Gimana kalau sarungku mahar buat dia? Kata Nabi SAW, kalau engkau berikan sarungmu, engkau pakai apa? Dari miskinnya. Hal ma'aka syai' minal Quran? Di sini Nabi tanya kepada dia, alaihi salatu wasallam, engkau punya hafalan Quran? Iya ya Rasulullah, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Aku nikahkan engkau dengan Quran yang ada pada dirimu. Artinya untuk mengajarkannya kepada istrinya. Pertanyaan saya maksudnya, kalau seseorang punya harta, mampu dia membayar mahar, tapi maharnya dirubah diganti dengan Al-Quran lain, gimana? Iya, jadi orang ini mau keren-kerenan. Mahar itu asalnya harta. Sahabat ini nggak punya harta. Antum jangan nikah dengan surat Ar-Rahman. Itu sahabat karena nggak punya harta. Dan dia bukan membaca surat Ar-Rahman. Dia disuruh mengajarkan itu kepada istrinya. Jadi hendaklah kita mahar biasalah. Antum nggak perlu keren-kerenan dilihat orang. Bagaimana antum mendidik dan mengajar istri antum. Terus tadi pertanyaannya apa? Oh, ini menawarkan dirinya. Akhwat menawarkan dirinya. Nggak apa-apa. Dia menawarkan dirinya. Mungkin ada yang berpendapat ya nggak tahu malu. Kalau malu, kirim orang. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Siapa yang menawarkan diri? Khadijah. Kirim orang. Tapi apa engkau nggak mau nikah? Kalau engkau mau nikah sama Khadijah. Atau orang tua menawarkan putrinya. Engkau ngomong sama bapakmu, ayah, aku kok tertarik sama fulan, ayah. Ayah berangkatlah ke sana. Umar bin Khattab nih buat para orang tua ya, yang punya anak janda, segera carikan pasangan. Umar radhiyallahu anhu ketika anaknya janda Hafsah, langsung dia berangkat kepada Abu Bakar. Abu Bakar, aku ingin menikahkanmu dengan Hafsah. Mau engkau? Abu Bakar diam dulu, nggak ngasih jawaban. Datang ke Utsman. Utsman, ala uzawijuka Hafsah? Bapak nawarkan. Ini Abu Bakar sudah punya istri.
Utsman sudah punya istri. Jadi boleh nawarin kepada orang yang sudah punya istri. Nawarin ke Ustaz Bisri. Ustaz Bisri, boleh nggak Ustaz? Sama kayak Rasul, nggak ada hajat. Oh, belum. Kalau ada Afdi, gimana Afdi? Boleh bapaknya kawin lagi? Setuju apa enggak? Nggak boleh. Kayaknya anaknya maknya dia. Barakallahu fiik. Iya, artinya sekarang kalau ada seperti itu, apa kata masyarakat? Pelakor. Kok ngerusak rumah tangga orang? Dia sudah punya istri, kok tawarin istri? Ini Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, menawarkan kepada Utsman, yang Utsman ini menantunya Rasulullah SAW. Utsman ini menantu Nabi SAW. Ala uzawwijuka Hafsah. Utsman ngomong, dia ngasih waktu. Setelah itu dia mengatakan, kok kayaknya anak belum ingin menikah sekarang kayak gitu. Oh iya, kata Utsman, kata Umar bin Khattab, ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Subhanallah, ternyata dilamar oleh Rasulullah SAW. Dilamar sama Nabi SAW, menikah sama Nabi SAW. Datang Abu Bakar, Umar, kayaknya engkau marah sama aku ketika engkau menawarkan putrimu. Ini bayangkan ya, Abu Bakar sama Umar beda umurnya itu kira-kira ya hampir 10 tahun. Umar itu masuk Islam umur 28, Abu Bakar itu masuk umur 38 kira-kira masuk Islam. Ya 10 tahun kira-kira umurnya. Artinya dia menawarkan putrinya kepada orang yang lebih tua dari dia. Bukan yang sepantaran jemaah, lebih tua dari dia. Kenapa? Karena memandang kepada agama dan akhlak. Harapannya putrinya berbahagia, hidup bersama Abu Bakar, hidup bersama Utsman. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, kayaknya engkau sakit hati sama aku. Iya, kata Umar, waktu engkau nggak ngasih respon apa-apa. Iya, soalnya aku mendengar Nabi SAW menyebut nama Hafsah. Makanya aku nggak ingin menyebarkan rahasia Rasul SAW, maka aku diem. Dan alhamdulillah dapat yang lebih baik daripada Abu Bakar, dapat yang lebih baik daripada Utsman, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 sahabat Nabi ini, Ali dan Utsman menantu, Abu Bakar dan Umar mertua. Masya Allah. Gimana Ustaz? Bisa? Cukup. Waktu itu sudah selesai. Jam 9 Ustaz seharusnya udah harus beranjak dari tempat ini. Lewat 10 menit sebenarnya. Nggak tahu kalau jam mana lebih cepat. Mohon maaf sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Masih yang lebih tua, buat yang lebih tua sama yang paling jauh. antum. Nah, Ini ada buku. Siapa yang paling tua di sini? Nah, ini Ustaz mau kasih ada yang paling tua, Yang paling tua. yang umur 80. Masya Allah. Ada Ustaz 83. Tapi itu gak bisa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa lah. Oh, kasih parfum aja. Masya Allah. Nah, insya Allah dibaca bahasa Indonesia Ustaz. Masya Allah. Iya, bismillah. Mungkin cucunya. Ya, bismillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, buat yang paling jauh. Paling jauh. Mana yang paling jauh? Dari mana? Morotai. Morotai. Pulau Morotai. Ada lagi yang lebih jauh? Dari Morotai. Makassar ya, kalau sudah tinggal di sini mah enggak lah. Yang datang buat kajian. Dari mana Mas? Dari Jakarta. datang ke sini karena ini? Enggak lah, udah di sini lah. Karena kerja. Bapak dari mana? Makassar. Oh enggak. Yang datang
Berapa jam merotai dari sana ke sini? 1 malam. Masya Allah. Kapalnya cepat bisa 10 jam nyampe. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau 24 jam ya, 24 jam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ribuan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mohon maaf sekali lagi atas pertanyaan yang belum terjawab. Insyaallah pertanyaan yang belum terjawab itu nanti antum tanya lagi di tahun atau bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih kepada para Pak Imam, para pengurus BKM Masjid Al-Munawwar, Masjid Raya Kota Ternate, Maluku Utara. Terima kasih banyak atas kesempatan dan tempatnya yang sudah kami gunakan untuk acara yang insyaallah berkali. Mudah-mudahan memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semua yang ada di Ternate dan secara umum di Maluku Utara. Syukur lakum kita untuk mohon maaf mungkin sebenarnya Ustaz ini kawan tuh mau ajak selfie insyaallah mau, cuma pada Allah itu terlalu banyak kalau satu-satu insyaallah waktu sampai selesai itu semua mungkin jam 11 baru kita selesai. Jadi mohon maaf ya, kalau memang tidak dilayani untuk selfie-selfie dan lain-lainnya. Insyaallah antum berada di sini sudah menjadi satu kebaikan yang besar. Moga-moga kita berjumpa di surga. Almarhumah ma'ana. Antum cukup cintai beliau karena dia orang yang sunnah dan beliau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajib mengikuti siapa saja yang menjadi mukmin, siapa saja yang menjadi pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini, kalau tidak berjumpa lagi di dunia, kita berjumpa insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.